Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa kembali dengan kami Pelita Media ya. Kita lanjut video tutorial kita ya teman-teman mengenai Laravel 10 ya bagi pemula. Nah, di sini kita akan membahas masalah truncat ya teman-teman. Truncat dengan seeder ya teman-teman. Jadi di sini saya sarankan kepada teman-teman kalau melakukan seeder itu jangan waktu datanya itu berisi banyak ya. Misalnya tabel kelas ini datanya banyak, bahkan ribuan atau ratusan. Ketika teman-teman truncat nanti, maka dia akan ketika teman-teman melakukan seeder nanti, maka dia akan menjalankan apa data yang ada pada script seeder teman-teman. Jadi sebuah data yang ada pada tabel, misalnya tabel kelas ini, misalnya ratusan, ribuan, dia akan hilang ya teman-teman ya. Nah, itulah dampaknya kalau teman-teman melakukan seeder ketika datanya sudah banyak. Oke ya teman-teman ya. Jadi seeder itu akan menjalankan apa yang ada di file seedernya saja ya. Nah, jadi dia akan menghapus data yang ada pada tabel ya. Kalau isi daripada data yang ada di tabel itu tidak ada pada file seedernya ya. Oke, saya kasih contoh ya teman-teman. Di sini saya tambahkan nama kelas satu lagi atau dua lagi lah, dua lah saya tambahkan ya. Misalnya 7B ya, saya tambahkan seperti itu ya teman-teman. Ini saya pilih ininya misalnya, atau langsung go aja juga bisa ya. Coba kita lihat hasilnya. Oh, ini 0 ya, nggak apa-apa ya. Oke, 0. 7B kita insert lagi, kemudian di sini 7C ya, seperti itu ya. 7C. Kemudian saya go ya. Nah, coba kita lihat, udah muncul seperti dia. Kalau saya lakukan misalnya seeder, maka karena ada foreign key-nya, maka nanti tidak akan bisa berjalan alias error ya teman-teman. Kita coba ya, php artisan db seed ya, kemudian min kelas, kemudian nama kelasnya itu kelas seeder ya, seperti itu ya teman-teman. Saya enter, maka dia akan error ya teman-teman. Ini karena ada duplicate entry 7A katanya. Ada yang datanya yang duplikat yaitu 7A. Jadi untuk itu kita harus truncat kalau kita ingin menjalankan seeder ini. Kalau kita truncat nanti apa dampaknya? Maka yang kita inputkan tadi 7B dan 7C ini akan terhapus ya teman-teman. Yang tersisa hanya 7A. Kenapa 7A tersisa? Karena dia berada pada file class seeder ini. Nah, kita buktikan ya, kita akan lakukan truncat ya teman-teman. Di sini saya buka, di sini tepatnya teman-teman bisa cari di apa teman-teman ya, di website Laravel. Kemudian migration, di sini kita cari aja, Ctrl F ya, kita cari yaitu foreign key ya. Nah ini dia, kita klik. Nah kita contek ya teman-teman ya, foreign key-nya. Ini saya disable dulu ya. Saya disable dulu foreign key-nya supaya bisa nanti kita hapus ya. Kita truncat, maksud saya kita truncat. Di sini kita letak, itu dia, disable dulu foreign key-nya. Ini masih error ya, nanti saya kasih tahu kenapa ini merah ya. Kemudian habis itu kita truncat ya, classroom kita truncat ya, truncat seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian baru kita enable kembali foreign key-nya. Nah ini ya, yang atas kita copy, kita paste di sini. Oke, baru nanti yang ini tadi kenapa merah skemanya, karena belum saya panggil. Teman-teman bisa contek dari migration ya, saya sendiri juga tidak hafal, maka kita contek saja dari migration. Teman-teman pilih database ya, kemudian migration. Nah ini yang paling bawah aja kita ambil. Yang ini belum kita copy skemanya, ini use. Nah ini saya nggak apa, saya copy ya. Ini saya ambil yang mana pun jadi, yang ini juga boleh, yang pokoknya yang skema ini ya teman-teman, nggak masalah. Kemudian pindah kita ke seedernya ya, database seedernya, kelas seeder. Nah ini dia. Nah ini kita paste di bawahnya ini aja boleh, atau di atasnya lah, di atas, di bawah seeder. Nah sini ya,
kita paste seperti ini ya, Ctrl S. Nah sekarang sudah hilang ya teman-teman ya, sudah hilang merahnya kan. Oke, selanjutnya baru kita apa teman-teman, kita seeder php artisan db ya, db seed spasi min kelas sama dengan kelas seeder ya, seperti itu, enter. Nah berhasil ya teman-teman ya, berhasil ya. Kalau kita cek di sini, ini kan masih ada nih, kita refresh ya. Nah hilang ya teman-teman ya. Itulah kalau kita truncat, datanya akan hilang. Kita truncat menggunakan kita hapus terlebih dahulu foreign key-nya, bukan dihapus ya, di disable ya, kemudian baru di truncat, dihapus datanya, kemudian hidupkan lagi, aktifkan lagi foreign key-nya. Seperti itu. Itulah caranya teman-teman. Jadi yang dijalankannya itu yang ada di script seeder ini, yaitu yang diinsertkannya itu yang ini. Jadi yang ada sebelumnya di tabel kita, tabel kelas, maka data yang ada sebelumnya yang barusan kita inputkan akan hilang, yaitu data kelas 7B dan 7C akan hilang. Itulah akibat kita melakukan seeder ya teman-teman. Maka tidak disarankan melakukan seeder kalau data itu sudah banyak ya, kecuali data itu masih sedikit. Teman-teman ingin melakukan apa namanya, pelapaan data, penghapusan data lah kita katakan ya, data-data yang baru-baru yang diinputkan, nah itu bisalah. Jadi yang di seeder aja yang teman-teman sisakan, itu bisalah teman-teman menggunakan seeder. Oke, terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.